Halo semua, selamat datang kembali ke channel ini. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari light novel Mondaichi Tachi. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, saya saranin untuk nonton videonya terlebih dahulu. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan. "3.000 meter di atas Underwood, Salah dikejutkan dengan serangan yang tertuju ke arahnya dan membuat dia terkena cipratan darah. Namun itu bukan berasal dari darahnya, melainkan darah milik Izayoi yang menahan tombak yang dilancarkan ke arah Salah dengan kecepatan yang melebihi normal. Akibatnya Izayoi terluka di tangan kirinya. Sambil menahan luka, Izayoi berteriak pada pasukan lainnya untuk segera mundur, yang membuat para pasukan kembali tersadar dan segera mundur dengan cepat. Dengan mata merahnya, bayangan Leticia mengunci setiap sosok yang kabur dan melancarkan tombak yang begitu banyak dari bayangan naga. Itu bukan Leticia yang asli, dia cuman bayangan. Jadi biar mudah aja, selanjutnya Mimin akan panggil dia Leticia. Izayoi berteriak kepada Salah dan berkata kepada Salah jika dia butuh senjata dengan pegangan yang kuat dan panjang. Kemudian Salah mengeluarkan trisula dari gift cardnya dan menyerahkannya kepada Izayoi. Menggenggam trisula di tangan kanannya, Izayoi kemudian melompat ke arah Gri ketika Gri datang menghampirinya. Tombak bayangan diluncurkan secara bersamaan dan menurut dari perkiraan Izayoi ada lebih dari 100 tombak yang menghujani mereka. Sambil terus mengayunkan trisulanya, Izayoi menghancurkan banyak tombak yang kecepatannya 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan tombak Leticia pada serangan pertama. Sedangkan Salah membuat perisai api untuk membelokkan serangan dari tombak tersebut. Memastikan bahwa ratusan tombak telah sepenuhnya dihancurkan, Izayoi melirik ke arah kastil yang dilindungi Leticia dan berpikir tentang situasinya. Izayoi bertanya kepada Salah apakah dia tahu apa hal yang mirip dengan Leticia saat ini. Salah mengatakan jika sensasi yang ditimbulkan dari tombak-tombaknya sangat mirip dengan tanduk naga milik Sodai Sama atau leluhur dari Salamandra. Dia adalah naga terkuat dari kaum naga, raja naga, lautan, dan bintang. Sisa-sisa peninggalan dari keturunan murni naga bisa digunakan sebagai gift yang kuat. Tanduk naga Sandora adalah salah satunya. Izayoi menganggukkan kepalanya dan kembali memikirkan tentang orang yang melindungi kastil itu, apakah Leticia atau bukan. Jadi di sini Izayoi belum tahu ya kalau itu cuman bayangan dari Leticia. Dan pada akhirnya Izayoi mendapat kesimpulan jika identitas dari aliansi Raja Iblis adalah Raja Iblis yang menyerang komunitas No-Name 3 tahun yang lalu. Dan dengan memikirkan itu, Izayoi kembali bersemangat. Kemudian Izayoi tersenyum jahat dan melirik ke arah Salah untuk menyuruhnya kembali ke bawah. Izayoi berkata jika dia hanya akan mengganggu dan bertarung di udara bukanlah keahliannya. Jadi bertarung sambil melindungi Salah hanya akan memperlambatnya. Tapi Salah menolak dengan alasan jika dia sudah berjanji kepada Asuka untuk menyelamatkan temannya. Kemudian terdengar suara ledakan dari para Titan yang mulai melancarkan serangan ke Underwood. Kemudian Izayoi kembali menanyakan kepada Salah apakah yang akan dia lakukan. Karena di Underwood telah terjadi perang dan tanpa adanya orang yang bisa memberi komando, situasi akan menjadi semakin buruk. Kemudian Salah memutuskan untuk menuruti kata-kata Izayoi dan segera kembali ke Underwood. Izayoi meminta kepada Gri untuk terbang lebih cepat untuk mengukur perbedaan kecepatan antara dia dan Leticia. Sambil memegang trisula di tangannya, Izayoi terus menghancurkan tombak yang tertuju ke arahnya, sedangkan Gri fokus untuk manuver dan terbang menuju kastil. Bentrokan dari kedua belah pihak menyebabkan langit di Underwood bergema dengan suara dari logam, karena tombak logam yang ditembakkan ke arah Izayoi terus dihancurkan. Tabrakan dari kedua senjata mereka membuat gelombang pada udara.
Di sisi lain, Kasukabe dan lainnya yang ada di dinding luar kastil telah mengumpulkan petunjuk dan menyatukan petunjuk dari masing-masing orang. Singkatnya, Kasukabe memperhatikan pecahan yang dibawa oleh Ayesa dan Kirino. Dan akhirnya Kasukabe berhasil menyelesaikan teka-tekinya dan berkata jika mereka membawa kepingan itu kembali ke tahta, gamenya akan segera berakhir. Sedangkan di Underwood, yang dikejutkan dari serangan para Titan membuat para penjaga panik dan segera meniup peluit tanda adanya serangan sambil bergegas kembali ke kota. Jin memanggil Percher dari cincin miliknya, dan Percher muncul dan menanyakan kepada Jin apakah dia sudah memiliki rencana. Jin mengatakan jika para Titan bukanlah masalah karena ada Percher, tapi yang jadi masalah adalah ancaman yang mungkin akan diakibatkan oleh mata kematian Balor. Percher terkejut saat mendengar tentang mata kematian Balor yang ada di tangan musuh, dan menjelaskan jika sinar yang dikeluarkan oleh mata Balor sama dengan sinar Medusa. Sekali itu mengeluarkan kekuatannya, tidak ada cara untuk menghentikannya jika bukan dari kelas yang sama, yaitu dari kelas dewa atau roh kelas bintang. Kemudian Jin menjelaskan jika dia ingin Kurosagi untuk menggunakan gift card-nya yang bernama Mahabharata, yang memungkinkannya untuk menggunakan tombak Indra untuk mengalahkan mata Balor. Kurousagi dengan senang menyetujuinya dan kemudian Jin menjelaskan untuk rencananya. Awalnya pertempuran akan ditangani oleh Asuka dan Percher untuk membuat para Titan bingung. Setelah memaksa musuh dalam keadaan terpojok, musuh pasti akan mengeluarkan mata Balor. Dan saat itulah Kurosagi bergerak ketika dia ditempatkan di puncak pohon dari pohon besar Underwood. Setelah memastikan jika musuh akan menggunakan mata Balor, maka Kurosagi akan menggunakan serangan miliknya untuk menghancurkan mata Balor. Setelah mendengar rencana dari Jin, Percher kemudian mengeluarkan angin hitamnya dan menuju ke arah para Titan. Kemudian Asuka dan Din menuju ke arah barisan belakang dengan tujuan untuk melindungi pertahanan terakhir Underwood bersama dengan para Eudemon. Kurousagi membajak pohon besar untuk menempati posisinya. Dari atas pohon besar, Kurousagi mengawasi seluruh medan perang. Selagi mengawasi medan perang, tiba-tiba ada seseorang yang jatuh menabrak Kurousagi yang membuat mereka berdua jatuh dari pohon besar. Kurousagi menanyakan tentang identitas anak itu, apakah dia adalah seorang musuh. Anak berambut hitam itu mengiyakan perkataan dari Kurousagi yang membuat Kurousagi langsung mengeluarkan Vajra replika miliknya untuk menyerang anak itu. Namun anak itu terlihat baik-baik saja sambil memegang dua buah belati yang membuat Kurousagi terkejut karena dia bisa lolos dari serangan yang dilancarkan olehnya. Anak itu pun menyerang dengan mengincar dada dan perut Kurousagi dengan menggunakan belatinya. Kurousagi terkejut dengan kecepatan serangan yang dilakukan oleh anak itu. Tapi untungnya Kurousagi bisa menghindarinya dengan mengandalkan refleksnya. Anak itu adalah Rin. Dia turun bersama dengan Aura. Namun Rin memiliki tugas untuk menghentikan Kurousagi agar tidak mengganggu penggunaan dari mata Balor. Rin mengatakan niatnya dengan jelas, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang berasal dari daratan, yang bukan dari medan pertarungan para Titan. Kurousagi mengira jika itu adalah efek mata Balor yang akan digunakan. Rin mengatakan jika mereka juga akan menggunakan Book of Invasion. Buku itu adalah salah satu dari wewenang host yang telah digunakan oleh suku Titan 10 tahun yang lalu. Kurousagi segera menggunakan telinganya untuk mendengarkan dan mengawasi situasi yang ada di bawah. Ketika dia menggunakan telinganya untuk mengumpulkan informasi, ketakutan yang dirasakan Kurousagi sudah dapat dipastikan. Di dataran tenggara di mana aliansi Dracogryph dan suku Titan dalam pertempuran yang sengit, seorang wanita dengan jubah sedang memulai ritual pemanggilan sebelum buku Grimoire terbuka di posisi belakang pasukan. Jika Raja Iblis Balor dipanggil ditambah dengan naga besar yang sudah ada di langit, maka itu adalah akhir dari para peserta. Oleh karena itu, Kurousagi mulai berlari terburu-buru, namun dia segera dikejutkan bayangan seseorang yang mengikutinya dan berlari bersebelahan dengannya. Rin mengeluarkan belati dan melemparkannya ke arah Kurousagi. Kurousagi tiba-tiba berhenti dan melompat untuk menghindari serangan.
Setelah itu, Kurousagi menendang dengan keras untuk bisa melompat dengan sekuat tenaga. Namun Rin masih bisa menghalangi jalan Kurousagi. Kurousagi terus mencoba untuk lolos dari Rin dengan cara melompat ke kanan dan ke kiri. Namun Rin masih bisa mengikuti pergerakan Kurousagi dan kembali melemparkan belatinya ke arah Kurousagi. Kurousagi masih bisa menghindarinya dan membalas serangan dengan menggunakan petir yang dikeluarkan oleh Vajra replika miliknya. Namun petir itu tiba-tiba hilang sebelum mengenai Rin. Kurousagi menghentikan larinya dan berdoa diam-diam. Kemudian mengangkat replika Vajra miliknya tinggi-tinggi. Setelah itu, rambut Kurousagi terlihat berubah seperti terbakar. Petir biru yang ada di sekitar senjatanya bertahap berubah menjadi petir kemerahan yang diliputi oleh api. Dan petir yang dilingkari api itu kemudian ditembakkan ke arah Rin. Ujung dari petir merah telah berubah menjadi ujung yang tajam, yang menyebabkan Vajra itu menjadi merah yang terbakar. Itu adalah gift yang hanya bisa dipakai sekali dan akan ikut menghilang setelah kekuatan dari replika Vajra itu digunakan. Kurousagi sangat yakin jika itu bisa mengalahkan Rin, tapi setelah debu menghilang, terlihat Rin yang sama sekali tidak terluka dan membuat Kurousagi bingung karena dia melawan orang yang sangat kuat. Dan jika dia tidak menemukan cara untuk mengatasinya, maka tidak ada yang bisa menghentikan ritual yang sedang berlangsung. Di sisi lain, pertarungan antara Percher dan Titan bisa disebut sebagai pembantaian sepihak, karena angin hitam Percher sangat efektif untuk melawan Titan. Meskipun ada beberapa Titan yang bisa lolos, di barisan belakang masih ada Asuka dan Din, yang kemudian memukul kembali para Titan. Salah yang turun dari langit memperingatkan Asuka jika masih ada satu Titan yang ingin menyerangnya. Asuka terlambat mengantisipasinya yang membuat Titan itu berhasil mengikat Din dengan rantainya. Titan itu kemudian menyerang dengan tombaknya ke arah Asuka. Kemudian Asuka mengeluarkan Hand of Ruby. Namun dikejutkan dengan panah yang telah menghancurkan ujung tombak dari Titan itu. Din yang sudah terbebas kemudian menyerang Titan itu sampai tidak bisa melawan lagi. Asuka menanyakan apakah Salah yang melemparkan panah itu, namun Salah berkata jika itu kemungkinan dari Faceless yang bertarung di kejauhan. Asuka melihat ke arah Faceless yang berada di garis depan. Faceless mengatasi para Titan yang kabur dari angin hitam milik Percher dengan menggunakan busur yang dikeluarkan dari gift card-nya. Dan ketika musuh berhasil bertahan dari hujan panah, dia akan mengganti ke pedang serpent atau cambuk dan mengeluarkan cambukan tajam untuk mengiris mereka. Dan ketika ada yang cukup beruntung melarikan diri dari tarian pedangnya, kemudian tombak akan langsung menembus tubuh mereka. Jadi gift card Faceless dapat mengeluarkan senjata sesuai yang dibutuhkan, mau itu jarak dekat, menengah, atau jauh. Saat Asuka dan Salah yang kagum dengan teknik bertarung dari Faceless, tiba-tiba terdengar suara dari senar harpa yang mulai terdengar. Di sisi lain, Percher terus mengeluarkan angin hitam yang menghancurkan para Titan. Tapi dia merasa bahwa tugasnya menjadi membosankan karena tindakan yang terus berulang-ulang tanpa ada hal yang menarik terjadi. Ketika Percher terus maju, tiba-tiba Percher mendengar suara harpa seperti sebelumnya yang membuatnya menatap ke tengah-tengah tentara musuh. Para Titan yang telah sekarat oleh wabah hitam dan hampir mati mulai bangkit kembali di bawah kendali dari melodi tersebut. Tidak membiarkan para Titan bangkit lagi, Percher dengan cepat terbang ke langit untuk menjauh dan mengeluarkan serangan bertubi-tubi ke arah sumber suara. Mengumpulkan gumpalan kebencian dan racun yang terbentuk dari 80 juta roh jahat di tangannya. Dia mempertahankan kestabilan ketika mendarat di daerah musuh. Wanita yang sedang melakukan ritual Book of Invasion secara terbuka sebelumnya merasakan kehadiran dari Percher. Dan tanpa basa-basi, Percher kemudian mengarahkan telapak tangannya ke depan untuk melepaskan racun menuju wanita itu dengan cepat. Namun serangannya tiba-tiba meledak sebelum mencapai target. Aura mengatakan jika Percher semakin lemah setelah meninggalkan komunitas para peniup Hamelin dan menawarkan Percher untuk kembali memihak ke sisi mereka dan akan menyiapkan gift yang cocok untuk Percher. Percher dengan ekspresi acuhnya terus menyerang bertubi-tubi ke arah Aura, tapi semua serangan itu meledak sebelum mengenai Aura.
Aura terus meyakinkan Percher dengan kata-katanya, namun sebuah garis merah terukir di sepanjang pipi Aura. Bagi lingkaran sihir yang seharusnya mencegah gelombang racun milik Percher untuk mengenainya, tiba-tiba mampu ditembus dan membuat Aura sangat terkejut. Percher memutuskan hubungannya dengan mereka karena dulunya Percher dan komunitasnya hanya dianggap pion yang siap dibuang kapan saja dan membuat rekan-rekannya mati. Aura menghela nafas ketika dia menjatuhkan bahunya, tampak sedih dengan kekalahannya. Dan pada saat itu juga, Din, Asuka, dan Salah, juga banyak dari para Eudemon dan Beastmen dari Dracogryph Alliance yang menerobos ke tengah-tengah Titan dan sampai ke tempat Aura. Sebagai perwakilan, Salah maju dan menyarankan untuk Aura agar menyerah karena para Titan sudah mereka kalahkan. Percher meningkatkan kewaspadaannya sambil memperingatkan Asuka dan Salah karena Aura adalah wanita yang mirip Titan atau lebih tepatnya humanoid dan umumnya sering disebut sebagai penyihir. Aura kemudian menanyakan kenapa para Titan lemah terhadap wabah dari Percher, dan Aura mengatakan jika itu karena ada Titan yang punya kekuatan luar biasa yang menguasai para Titan lainnya. Kemudian Aura menutup Book of Invasion dan menggapai mata balor yang sebelumnya digunakan untuk ritual. Jin yang bisa berkomunikasi dengan Percher lewat indera dan telepati menyuruh Percher untuk mengalahkannya sekarang juga. Namun Aura telah mengangkat mata balor dan mengucapkan selamat tinggal kepada Percher dan orang-orang dari aliansi Dracogryph. Dalam sekejap, mata kematian balor memancarkan sinar hitam yang menutupi seluruh medan perang. Salah dan yang lainnya terkejut karena mereka tidak terluka dan tidak ada yang berubah. Tapi sesaat selanjutnya teriakan dari para Titan mengelilingi mereka seperti mereka dibebaskan dari wabah kematian milik Percher. Mata balor belum sepenuhnya selesai, jadi Kurousagi bertujuan untuk segera datang ke tempat mata balor untuk bisa menghancurkannya. Namun dia tidak bisa lolos dari Rin yang selalu menghalanginya. Saat Rin melemparkan kembali belati miliknya, tiba-tiba Faceless datang dan menghentikan belati milik Rin dan meminta Kurousagi untuk segera pergi, dan dialah yang akan melawan Rin. Kurousagi lega saat melihat Faceless datang. Sambil mengucapkan terima kasih, Kurousagi segera pergi menuju ke tempat mata balor diaktifkan. Kembali ke pertarungan antara Gri dan Izayoi yang melawan bayangan dari Leticia. Gri kurang diuntungkan karena bayangan Leticia memiliki kekuatan suci dan bisa mengeluarkan tombak yang tak terbatas dari gift miliknya. Meskipun Izayoi terus menghancurkan tombak yang diarahkan kepada mereka, namun mereka tetap tidak bisa mendekat ke kastil, dan sebaliknya mereka memutuskan untuk sedikit mundur sambil memikirkan ulang rencana. Mereka telah mencoba untuk mendekatinya dengan bergerak ke kiri dan ke kanan untuk memancing penjagaannya saat lengah, tapi sepertinya Leticia tidak terpancing. Izayoi berencana untuk melompat ke dalam kastil dan menyelesaikan segalanya dengan mudah, tapi ia mengabaikan rencana itu karena terlalu beresiko. Izayoi pusing memikirkan rencana karena ini adalah pertarungan pertamanya di udara dan juga menggunakan senjata yang tidak biasa baginya. Meskipun di dunia asalnya Izayoi bisa menggunakan pistol, pedang, namun senjata seperti Trishula adalah hal baru bagi Izayoi. Dan untuk Izayoi yang selalu menggunakan tinjunya dalam pertarungan selama ini, pertarungan udara itu benar-benar memberikan kerugian sejak awal baginya. Ketika Izayoi dan Gri yang ingin melanjutkan pertarungan, mereka melihat sinar yang membuat mereka terdiam. Gri memucat sambil berkata jika itu adalah sinar dari mata balor. Izayoi kemudian melepaskan pegangannya kepada Gri dan berkata jika mereka akan berpisah di sini. Izayoi mulai berdiri dan mengukur jarak antara dia dan kastil. Izayoi berkata jika Gri bebas untuk pergi untuk membantu yang ada di bawah, sedangkan Izayoi akan mencoba untuk melompat ke dalam kastil. Melihat Izayoi yang bertekad untuk menyelesaikan semuanya sendirian, Gri memutuskan untuk tetap bersama Izayoi. Kemudian tubuh dari Gri melompat ke udara saat melaju dengan seluruh kekuatannya. Leticia sudah bersiap untuk menyerang mereka berdua. Tanpa memikirkan hal lainnya, Gri hanya fokus untuk bisa mencapai kastil.
Sedangkan Izayoi merasa sedikit kesulitan untuk menahan semua serangan yang ditunjukkan kepada mereka. Rentetan serangan terus ditembakkan ke arah mereka, tapi Gri terus maju dan ketika hampir sampai dinding, tiba-tiba sayap Gri digigit oleh bayangan. Tombak bayangan itu berubah menjadi taring tajam dan menggigit sayap Gri. Meskipun menderita luka dan kehilangan sayapnya, Gri terus melompat di udara. Dengan sisa kekuatan Gri mendorong dirinya dan Izayoi menuju ke dalam kastil. Dan akhirnya mereka bisa sampai ke kastil. Izayoi mengikat Gri yang terluka dan menghancurkan pintu yang ada di sana untuk masuk dan berlindung di dalamnya. Izayoi kemudian melepaskan jaketnya untuk membalut luka Gri. Gri meminta Izayoi untuk mencerai Kasukabe dan dia akan bersembunyi. Tapi Izayoi dengan kesal berkata jika dia akan merubah rencananya dan dia akan mengalahkan Leticia palsu. Izayoi melompat ke dinding luar dan melihat ke arah bawah kastil. Kemudian dia mengangkat trisulanya dan menghancurkan banyak blok atau dinding kastil itu dan melemparkan trisulanya melebihi kecepatan kosmik. Kemudian bayangan Leticia itu menyadari serangan yang tertuju ke arahnya dan memutarkan dirinya untuk menghindar. Namun potongan dari dinding luar terlempar setelah serangan pertama dari Izayoi. Masing-masing dari potongan itu mendekat dengan kecepatan tinggi dan memiliki kekuatan penghancur yang cukup besar, yang membuat Leticia dengan cepat melebarkan jubahnya untuk membentuk pelindung bayangan yang dia gunakan untuk melindunginya setelah membuat keputusan jika serangan itu tidak dapat dihindari. Suara ledakan terdengar keras saat serangan itu mengenai target, tapi Leticia tampak tidak terluka. Izayoi kemudian mengepalkan tangan kanannya untuk menerjang ke arah Leticia. Leticia terus menggunakan jubah bayangannya untuk melindungi dirinya sambil mengeluarkan ratusan tombak di sekitarnya. Beberapa di antaranya menuju ke arah Izayoi. Meski begitu, Izayoi melompat langsung ke dalam pertahanan yang mirip seperti landak itu. Tidak ada rasa takut di mata Izayoi. Tidak peduli dengan tombak hitam yang terbang ke arahnya, Izayoi terus menuju ke arah bayangan Leticia dengan darah yang mulai mengalir dari lukanya. Izayoi berhasil mendaratkan pukulan pada bayangan Leticia dan menghancurkan jubah pelindungnya. Gri yang melihat pertarungan mereka sangat terkejut karena Izayoi bisa dengan mudah memojokkan dan menghancurkan pelindung dari Leticia. Izayoi kemudian melemparkan Leticia itu ke arah dinding. Leticia yang babak belur sedikit mengejang setelah dilemparkan lagi ke dalam bangunan. Izayoi berdiri di atasnya dan mengucapkan selamat tinggal pada Leticia palsu tersebut sambil memukulnya berulang kali. Gri merasa khawatir jika kastil akan kehilangan kestabilan dan runtuh karena menerima tekanan yang diberikan Izayoi. Dan baru semenit setelah pertarungan dimulai kembali, bayangan yang menyerupai Leticia sudah tidak terlihat lagi. Oke, itulah pembahasan untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.